Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran IPA. Masih untuk bab yang keempat, yaitu komponen dan macam ekosistem. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian ekosistem dan komponen ekosistem, sekarang kita akan membahas tentang interaksi dalam ekosistem. Interaksi dalam ekosistem ini ada dua, yaitu yang pertama interaksi antar komponen biotik, jadi sesama makhluk hidup. Yang kedua adalah interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik, jadi antara makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, apa saja interaksi antar komponen biotik. Di sini ada 7 macam interaksi antar komponen biotik ini, yaitu yang pertama netralisme, yang kedua mutualisme, 3 komensalisme, 4 alelopati, 5 predasi, 6 kompetisi, dan 7 parasitisme. Mungkin kita sebelumnya sudah pernah belajar tentang interaksi dalam sesama komponen biotik ini yang sudah biasa kita pelajari dari mulai SD, yaitu simbiosis mutualisme, komensalisme, dan satu lagi parasitisme. Dan di sini ada pengembangannya, sehingga kita akan membahas 7 macam interaksi antar sesama komponen biotik. Kita bahas dulu yang pertama, netralisme. Netralisme itu adalah hubungan antar dua spesies atau lebih. Jadi namanya interaksi, berarti di sini kalau pada netralisme itu antara dua spesies atau lebih yang tidak saling berpengaruh. Artinya tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Artinya netral saja, mereka hanya berada di satu tempat, di satu ekosistem, tetapi masing-masing punya kehidupan yang berbeda ya. Contoh netralisme di sini adalah ayam dengan domba misalkan, kan ini tidak saling berhubungan. Ayam memakan biji-bijian, memakan cacing, domba memakan rumput. Artinya mereka tidak saling merugikan, tidak saling menguntungkan. Mereka hanya ada di satu tempat yang sama, tetapi dua-duanya punya urusan sendiri-sendiri gitu, mencari makan sendiri-sendiri, makanannya pun beda gitu ya. Itu netralisme. Sekarang yang kedua, mutualisme. Mutualisme itu sudah sering kita dengar ya, hubungan antara dua spesies berbeda. Jadi spesiesnya itu harus berbeda, bukan spesies yang sama, bukan jenis makhluk hidup yang sama, dan mereka itu saling menguntungkan. Jadi dua-duanya untung. Mereka itu dua spesies yang berbeda sama-sama diuntungkan. Nah, contoh mutualisme di sini ada dua, karena mutualisme itu ada dua macam. Yang pertama adalah mutualisme obligatif, yang kedua adalah mutualisme fakultatif. Nah, yang fakultatif ini yang contohnya kupu-kupu dan bunga ini. Kenapa disebut fakultatif? Artinya saling menguntungkannya itu tidak harus, tidak selalu ya. Artinya mereka masih bisa tetap hidup kalau partnernya ini tidak ada. Nah, misalkan kupu-kupu. Kupu-kupu menghisap madu dari bunga, maka kupu-kupu untung karena dia berarti memperoleh makanan. Bunga, kenapa diuntungkan dengan madunya dihisap? Dengan adanya kupu-kupu hinggap di bunga, jadi nanti dia menggoyangkan benang sari sehingga jatuh ke putik, terjadilah di situ pembuahan. Nah, artinya bunga juga diuntungkan karena di situ terjadi pembuahan, kemudian kupu-kupu juga diuntungkan karena mendapat makanan. Tetapi kupu-kupu bisa mencari makanan lain kalaupun misalkan bunga itu tidak ada. Ya, atau bunga walaupun kupu-kupu tidak ada, dia masih bisa mengalami penyerbukan, misalkan dengan bantuan angin atau dengan bantuan hewan lain seperti itu. Ya, itu disebut mutualisme fakultatif. Sedangkan yang kedua, mutualisme obligatif ini adalah saling menguntungkan, tetapi kalau misalkan partnernya tidak ada, salah satunya bisa mati. Ya, salah satunya bisa mati. Contohnya di sini dicontohkan ada semut dengan pohon akasia. Semut bisa mutualisme antara semut dengan akasia itu, semut bisa memperoleh makanan dari akasia ini. Kemudian semut juga bisa berlindung dengan dia ada di
di tumbuhan akasia ini. Dan akasia sendiri dia itu menjadi terlindung juga. Terlindung dari apa? Dengan banyaknya semut pada akasia ini terhindar dari dimakan oleh hewan herbivora yang lain. Nah, berarti yaitu memperoleh keuntungan. Kemudian, kalau mutualisme ini tidak terjadi, misalkan pada pohon akasia itu tidak ada semut, maka akasia ini akan habis dimakan oleh hewan herbivora, hewan pemakan tumbuhan. Ini saling ketergantungan, tetapi ketika salah satu partnernya tidak ada, maka yang salah satu dari mereka tidak akan bisa bertahan hidup. Contohnya lagi, misalkan bakteri di dalam pencernaan kita atau di dalam pencernaan herbivora. Bakteri itu tidak akan bisa hidup dengan dia diam di dalam pencernaan, berarti dia akan mencari makan, dia bisa hidup. Kemudian tubuh kita, kalau misalkan tidak ada bakteri, kita tidak akan optimal melakukan pengolahan makanan di dalam tubuh kita. Artinya, ketika tidak ada bakteri, maka kita tidak akan bisa bertahan hidup, atau misalkan bakteri, ketika dia tidak berada di dalam sistem pencernaan, tidak ada makanan, dia juga tidak bisa bertahan hidup. Saling menguntungkan, tetapi menguntungkannya itu mereka harus berhubungan agar bisa tetap hidup, gitu ya. Kemudian yang ketiga, komensalisme. Komensalisme adalah hubungan antara dua spesies berbeda. Jadi komensalisme juga dua spesies berbeda. Perbedaannya adalah yang diuntungkan hanya satu, sedangkan yang satunya tidak diuntungkan, tidak dirugikan, artinya tidak berpengaruh. Kalau tadi mutualisme itu saling diuntungkan, kalau netralisme itu tidak saling menguntungkan, tidak saling merugikan, jadi netral. Kalau komensalisme itu satu diuntungkan, sedangkan satunya tidak berpengaruh. Contoh komensalisme, misalkan hubungan antara ikan hiu dengan ikan remora. Nah, ini hiu yang besar, kemudian remora yang kecil. Ini kenapa disebut komensalisme? Yang untung adalah ikan remora. Kenapa? Dengan dia berada di sekitar ikan hiu, satu, dia akan merasa aman dari predator yang memangsa, karena siapa sih yang mau mendekati ikan hiu. Kemudian yang kedua, dia bisa memperoleh makanan sisa-sisa. Ketika ikan hiu itu memangsa, otomatis kan tidak semuanya termakan, ada yang berceceran. Nah, sisa-sisa makanan itu bisa dimakan oleh ikan remora. Sedangkan hiu sendiri tidak memperoleh keuntungan dengan adanya ikan remora di situ. Dia juga tidak dirugikan. Kenapa? Karena kalau misalkan remora itu memakan sisa makanan hiu, itu kan sisa, istilahnya tidak mencuri, tidak mengambil semuanya, gitu ya. Ini disebut salah satunya komensalisme. Kemudian yang selanjutnya alelopati. Alelopati ini adalah hubungan antara dua spesies berbeda. Spesies yang satu itu membuat pertumbuhan partnernya menjadi terhambat. Jadi dengan adanya dia, maka harusnya orang lain itu bisa hidup, jadi terhambat kehidupannya. Nah, contohnya pohon pinus. Pohon pinus ini mengeluarkan zat yang menyebabkan lingkungan sekitarnya ini menjadi pH-nya terlalu tinggi atau menjadi terlalu asam. Sedangkan makhluk hidup tidak bisa hidup pada kondisi pH yang terlalu asam atau terlalu basa. pH-nya harus mendekati normal. Nah, makanya dengan adanya pinus di suatu tempat itu, maka ini mencegah tumbuhan lain yang tumbuh di dekatnya. Makanya kalau kita lihat hutan pinus itu jarang ditumbuhi tumbuhan lainnya, ya seperti itu, karena alasannya tadi alelopati, dia bisa mencegah tumbuhan lain atau makhluk hidup lain untuk hidup, ya. Kemudian contoh lain dari alelopati adalah misalkan kita tahu obat antibakteri atau antibiotik, ya, itu juga sifatnya alelopati. Kenapa? Karena ternyata bakteri itu susah hidup kalau dia di dekat makhluk hidup yang namanya penicillin. Tuh, makanya penicillin dipakai sebagai antibiotik atau obat antibakteri seperti itu, karena sifatnya tadi dengan adanya penicillin bakteri akan susah hidup di situ. Tuh. Kemudian
Yang kelima, predasi. Predasi ini adalah hubungan dua spesies berbeda di mana spesies yang satu memakan partnernya atau memakan spesies partnernya. Spesies yang memakan ini disebutnya predator, spesies yang memakan yang dimakan disebutnya mangsa. Ini sering kita dengar ya atau sering kita lihat, sering kita saksikan. Predasi ini adalah hubungan makan dan dimakan. Nah, contohnya ini. Jadi predasi itu tidak harus macan memakan kijang, kemudian harimau memangsa kelinci, memangsa kancil, tidak. Misalkan cicak memakan nyamuk, ini berarti cicak dengan nyamuk ini punya hubungannya hubungan apa? Hubungan predasi, hubungan makan dan dimakan. Cicak yang memakan, nyamuk yang dimakan. Maka dalam kasus ini cicak disebutnya predator, sedangkan nyamuk disebut mangsanya. Nah, mereka itu disebut hubungan predasi. Kemudian yang selanjutnya, kompetisi. Kompetisi adalah hubungan antar spesies yang saling bersaing. Kalau tadi netralisme itu tidak saling bersaing, kalau kompetisi ini saling bersaing mendapatkan makanan. Kompetisi ini ada dua. Yang pertama, kompetisi yang inter. Kalau yang inter ini contohnya adalah di sini kita lihat pada gambarnya, di sini ada sapi dan ada kuda. Nah, antara sapi satu dengan sapi yang lainnya ini mereka berkompetisi. Berkompetisi dalam apa? Sama, semuanya berkompetisi dalam mencari makanan karena makanannya dari semua hewan ini adalah rumput. Maka antara sesama sapi, antara sesama kuda ini disebutnya kompetisi inter. Kemudian kalau misalkan kuda dengan sapi ini disebutnya kompetisi intra. Jadi makhluk hidup spesiesnya berbeda tetapi saling berkompetisi. Gitu ya. Jadi kompetisi itu ada dua macam, sesama jenis, sesama satu spesies, dan yang berbeda spesies tetapi makanannya sama. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir yaitu parasitisme. Nah, parasitisme ini adalah hubungan antara dua spesies yang berbeda yang diuntungkan satu sedangkan satunya lagi atau partnernya dirugikan. Ini juga sudah kita pelajari dari kelas 4 SD, parasitisme. Contohnya adalah nyamuk dengan manusia, dengan kita. Siapa yang diuntungkan? Nyamuk, karena dengan menghisap darah kita, dia berarti memperoleh makanan, dia bisa hidup. Ya. Sedangkan kita, kenapa dirugikan? Karena ada beberapa jenis nyamuk yang menimbulkan penyakit, diantaranya malaria, DBD, itu kan penyakit yang disebabkan oleh nyamuk. Selain itu juga kalau misalkan nyamuk biasa, nyamuk bon misalkan, itu juga bisa menyebabkan minimal itu kita merasa gatal, tidak nyaman, tidur jadi terganggu, berarti kita adalah organisme atau spesies yang dirugikan. Itu disebut parasitisme. Oh maaf Ibu, lupa di sini adalah nomor 7, parasitisme. Itu interaksi antar komponen biotik. Sedangkan kita lanjutkan yang kedua yaitu interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik, antara makhluk hidup dengan makhluk tidak hidup. Apakah saling berpengaruh? Apakah saling mempengaruhi? Iya. Antara komponen biotik walaupun tidak langsung tetapi saling mempengaruhi. Jadi makhluk hidup mempengaruhi lingkungannya, benda tak hidup, kemudian benda tak hidup juga mempengaruhi biotik atau makhluk hidup yang di dalamnya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah membahas bahwa faktor abiotik diantaranya adalah cahaya matahari, topografi, kelembaban, pH, suhu, air, kadar garam, tanah. Sekarang apa interaksi atau saling mempengaruhi antara komponen abiotik, pengaruh komponen abiotik terhadap biotik, misalkan kadar garam. Tidak semua makhluk hidup bisa hidup dalam kadar garam yang tinggi. Artinya ikan laut dengan ikan tawar itu beda. Ikan mas hidup di air tawar, dia tidak akan bisa hidup di air laut. Kenapa? Karena kadar garamnya tinggi. Nah, ini berarti
kadar garam yang mempengaruhi makhluk hidup di dalamnya. Kemudian cahaya matahari, makhluk hidup, misalkan kita di daerah tropis, kemudian ada daerah-daerah subtropis, misalkan di kita tidak atau jarang kita temukan namanya pohon cemara. Kenapa? Karena misalkan pohon cemara itu tumbuhnya pada wilayah yang yang terdapat 4 musim misalkan gitu, atau topografi, keadaan alam, ada pegunungan, dataran rendah, tumbuhan-tumbuhan yang atau hewan-hewan yang hidup di padang pasir dengan hidup di pegunungan dengan hidup di pantai itu berbeda-beda. Kenapa? Karena berarti faktor abiotik yaitu topografi mempengaruhi makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Kemudian sekarang, apa pengaruh komponen biotik terhadap komponen abiotik? Apa pengaruhnya makhluk hidup terhadap abiotik? Ada. Contoh, dengan misalkan tanaman yang tumbuh subur di suatu daerah, ini mengakibatkan tanah yang ada di sekitar situ juga menjadi subur. Nah, tanah itu kan abiotik, dia berubah dari tidak subur menjadi subur karena adanya tumbuhan di situ, karena adanya makhluk hidup yang ada di situ. Kemudian udara, suhu itu berapa derajat Celcius itu suhu ya. Kita sekarang ini mengalami pemanasan global katanya. Kenapa terjadi pemanasan global? Salah satunya karena penebangan hutan. Jadi tumbuhan itu sekarang tidak banyak lagi. Paru-paru dunia sudah berkurang. Berarti tumbuhan sebagai makhluk hidup merupakan paru-paru dunia, mempengaruhi suhu, mempengaruhi faktor abiotik di suatu daerah. Dengan tidak adanya tumbuhan, maka cuaca menjadi lebih panas. Nah, seperti itu. Kemudian ada lagi tadi contohnya pohon pinus. Pohon pinus itu mengeluarkan zat ekstraksi yang menyebabkan wilayah di sekitarnya menjadi lebih asam. Nah, asam itu kan pH, derajat keasaman. Berarti faktor abiotik yang dipengaruhi oleh faktor biotik. Nah, itu interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik yang saling mempengaruhi. Nah, dengan berakhirnya berarti pembahasan tentang interaksi dalam ekosistem sudah cukup sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.